secara mendalam, kami akan membahas mengenai hak asasi manusia yang ada di negara hukum Indonesia ini. Katanya, HAM adalah hak-hak yang ada pada manusia secara kodrati. HAM itu melekat pada kodrat kita sebagai manusia, martabat yang paling luhur di antara makhluk ciptaan lainnya. Keluhuran kodrat dan martabat manusia antara lain terletak pada adanya akal budi atau cipta dan kehendak bebas atau karsa. Lalu, bagaimana dengan banyaknya permasalahan dan isu mengenai HAM di Indonesia? Indonesia sendiri berada pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai pedoman kehidupan setiap manusia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. UUD 1945 dan Pancasila dibentuk oleh para pendiri negara demi kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi rambu-rambu atau pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dalam UUD 1945, sesungguhnya sudah diatur di dalamnya mengenai HAM pada pasal 28A sampai pasal 28J. Demikian pula, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur secara spesifik mengenai HAM. Namun, apakah benar itu terjadi di Indonesia? Nyatanya, hingga saat ini, banyak sekali korban-korban kejahatan dari hukum di negara Indonesia ini. Pertanyaan yang sebenarnya yang perlu kita semua kritisi, apakah benar negara ini sudah melindungi HAM setiap warga negaranya? Jika nyatanya isu ini hanya dipandang sebelah mata, realitanya yang menggilas dan membunuh serta menodai hak-hak itu adalah orang-orang yang lebih tepat disebut sebagai oknum yang seharusnya sadar bahwa setiap individu memiliki HAM. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa negara harus melindungi HAM jika ternyata hukum bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Jawabannya adalah karena individu-individu itu lemah dan kekuatan-kekuatan di luar dirinya, baik perorangan maupun kelompok, amat berpotensi untuk menggilas hak-hak individu. Marsina, seorang buruh perempuan kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur, yang bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik arloji di kawasan industri. Marsina adalah sosok perempuan yang vokal, cerdas, dan berani menyuarakan hak-hak buruh yang tidak didapati oleh pihak yang seharusnya menjamin kesejahteraan pekerjanya. Aksi ini diawali pada tanggal 3 dan 4 Mei pada tahun 1993. Marsina dan rekan-rekannya melakukan aksi mogok kerja. Ia terlibat aktif dalam merancang surat tuntutan dan menyampaikan aspirasi ke Dinas Tenaga Kerja. Namun, sehari setelah aksi tersebut, 13 buruh yang ikut mogok justru dipaksa mengundurkan diri dari militer. Mengetahui hal tersebut, Marsina tentunya tidak tinggal diam. Pada 5 Mei, ia pergi sendiri ke kantor Disnaker Sidoarjo untuk mencari keadilan bagi para buruh lainnya. Malamnya, setelah Marsina datang ke Disnaker, ia kembali ke tempat tinggalnya. Tidak lama sesampainya di kosnya, Marsina dijemput oleh 3 orang staf, yaitu Widayat, Suprapto, dan Suwono, untuk mengantar Marsina ke rumah Yudi Susanto yang merupakan seorang direktur dari PT CPS. Dalam perjalanan ke rumah direktur CPS tersebut, mengetahui hal buruk akan terjadi, Marsina sempat melakukan perlawanan dan pemberontakan sehingga kaki dan tangan Marsina diikat, bahkan mulutnya dibekap. Itulah terakhir kalinya ia terlihat hidup. Naasnya, 3 hari kemudian, pada tanggal 8 Mei tahun 1993, jasad Marsina ditemukan di hutan wilayah Nganjuk. Tubuhnya penuh luka dalam posisi terduduk di sebuah gubuk dekat sawah. Dan hasil otopsi menunjukkan ia disiksa berat dan diduga diperkosa sebelum dibunuh. Peristiwa ini mengguncang publik. Banyak yang mengira bahwa Marsina menjadi korban sistem dibungkam karena keberaniannya melawan penindasan. Guncangan publik yang semakin gencar hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan bahwa kasus ini akan diungkap hingga tuntas. Namun, selama masa penyidikan, banyak kejanggalan yang ditemukan. Mulai dari hasil visum pertama yang dikeluarkan oleh RSUD Nganjuk yang terkesan terlalu sederhana, dan hasil visum pertama ini dipatahkan oleh hasil visum kedua oleh RSUD Dr. Sutomo Surabaya dengan penemuan hasil otopsi yang lebih dari sekedar korban pemerkosaan dan kekerasan. Setelah penyidikan, 9 tersangka yang terdiri dari 2 satpam dan 7 petinggi PT CPS telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, yaitu diantaranya Mutiari,
sebagai Kepala Personalia PT CPS dan Yudi Susanto sebagai Direktur PT CPS. 8 staf ditetapkan dengan hukuman 4-12 tahun penjara dan Yudi Susanto ditetapkan dengan hukuman 17 tahun penjara. Namun, Yudi Susanto mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya bahwa Yudi Susanto dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari jeratan hukum. Hingga kini, kasus Marsina belum terpecahkan. Baik, dari banyaknya kasus ketidakadilan HAM di negara Indonesia, salah satunya adalah kasus Marsina yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kami berasumsi bahwa sebenarnya hak asasi manusia kurang diperhatikan atau bahkan tidak disadari oleh banyak individu. Terlebih lagi jika seseorang mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang besar. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan pernah merasa puas akan suatu hal yang mereka miliki. Mereka akan melakukan hal-hal yang bahkan di luar nalar untuk mencapai kemauan yang diinginkannya. Ya, salah satunya dengan mengambil hak individu lain. Baik, video ini akan kami akhiri dengan sebuah pertanyaan. Apakah arti kebebasan berserikat dan menyuarakan aspirasi jika hak-hak tersebut dibalas dengan intimidasi dan kekerasan? Apakah ini berarti HAM hanya berlaku secara teoritis? Silakan, jawaban ditentukan kalian masing-masing.